lanjut ke jenis-jenis penyebaran data yang kedua, yaitu ada kuartil. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih kuartil itu? Nah, di sini kakak jelaskan ya, bahwa kuartil adalah salah satu ukuran statistik yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data diurutkan. Nah, kuartil digunakan untuk menggambarkan bagaimana data terbesar dan membantu dalam memahami distribusi data. Nah, kuartil sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ada kuartil bawah, yang biasa dilambangkan dengan Q1, kemudian ada kuartil tengah yang biasa dilambangkan Q2, di mana kuartil tengah ini juga bisa disebut sebagai median dari suatu data. Dan yang ketiga yaitu kuartil atas atau biasa dilambangkan dengan Q3. Nah, untuk kuartil bawah sendiri atau Q1 itu memisahkan 25% data terendah dari sisanya. Kemudian kuartil tengah atau yang biasa dilambangkan Q2 yang disebut sebagai median dari suatu data itu membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu 50%. Kemudian untuk kuartil atas atau biasa dilambangkan dengan Q3 itu memisahkan 25% dari data tertinggi dari sisanya. Nah, agar kalian bisa langsung memahami tentang kuartil sendiri, di sini kakak mempunyai sebuah contoh. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah toko baju adat mencatat jumlah pesanan mingguan selama 12 minggu berturut-turut, yaitu ada 5 baju, 7 baju, 10 baju, dan seterusnya sampai dengan 50 baju. Kemudian tugas pertanyaannya yaitu tentukan nilai kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3 dari data tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi apakah terdapat selisih yang signifikan antara kuartil, kemudian apakah artinya bagi variasi jumlah pesanan di toko tersebut. Untuk penyelesaiannya, di sini yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu apa sih yang diketahui dalam sebuah soal tadi. Nah, berdasarkan soal diketahui bahwa data pesanannya yaitu ada 5, 7, 10, dan seterusnya sampai dengan 50. Kemudian yang ditanyakan yang pertama yaitu kita disuruh untuk menentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk mengidentifikasi apakah terdapat selisih yang signifikan antara kuartil. Kemudian kita diminta untuk menjelaskan apa sih artinya bagi variasi jumlah pesanan pada toko. Oke, di sini untuk penyelesaiannya kurang lebih sama ya seperti pada penyelesaian contoh jangkauan tadi. Yang pertama, kita akan mengurutkan data terlebih dahulu, yaitu data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Nah, di sini diperoleh data setelah diurutkan yaitu 5, 7, 10, dan seterusnya sampai dengan 50. Kemudian kita akan langsung menghitung Q2-nya terlebih dahulu karena Q2 itu biasa disebut dengan median. Nah, Q2 ini bisa kita hitung dengan mencari posisi nilai tengah dari data tersebut. Nah, posisi nilai tengah adalah data ke-6 dan ke-7. Data ke-6-nya yaitu 20 dan data ke-7-nya yaitu 22. Nah, karena datanya ini genap, maka nilai tengah atau nilai mediannya yaitu harus dibagi 2. Nah, di sini diperoleh bahwa data ke-6 yaitu 20 ditambah 22 dibagi 2 diperoleh Q2-nya atau mediannya yaitu 21. Nah, setelah kita menghitung Q2 atau kuartil tengah atau median, di sini kita akan langsung melanjutkan untuk menghitung kuartil bawahnya, yaitu Q1. Nah, Q1 adalah median dari data di bawah median data pertama, yaitu data pertama sampai ke 6. Nah, di sini kita peroleh datanya yaitu ada 5, 7, 10, 15, 18, dan 20. Nah, di sini untuk nilai tengahnya itu ada pada data ke-3 dan data ke-4. Nah, jadi nilai Q1-nya yaitu data ke-3-nya 10 ditambah data ke-2-nya 15 dibagi 2 sehingga diperoleh Q1-nya adalah 12,5. Nah, kita akan langsung lanjut untuk menghitung Q3-nya.
Selanjutnya, kita akan menghitung kuartil atas atau Q3-nya. Nah, Q3 adalah median dari data di atas median. Median umum dari suatu data. Nah, untuk datanya yaitu dimulai dari data ke-6 sampai data ke-7 sampai dengan data ke-12. Nah, yaitu datanya kita peroleh 22, 25, 30, 35, 40, dan 50. Nah, ketiga ini yaitu median dari data tersebut. Nah, kita tahu bahwa nilai tengahnya yaitu terletak pada data ketiga dan keempat. Karena datanya genap, maka kita akan membaginya dengan 2. Jadi, diperoleh Q3 yaitu nilai dari data ketiga 30 ditambah dengan nilai dari data keempat yaitu 35 dibagi 2 dan diperoleh Q3-nya yaitu 32,5. Nah, jadi kita telah menghitung semua kuartilnya, diperoleh kuartil bawahnya atau Q1 yaitu 12,5, kemudian Q2-nya yaitu atau mediannya 21 dan kuartil atas atau Q3-nya yaitu 32,5. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang B yaitu identifikasi apakah terdapat selisih yang signifikan antara kuartil, kemudian apa artinya bagi variasi jumlah pesanan pokok. Nah, di sini kita akan menghitung selisih antara kuartil terlebih dahulu. Untuk selisih antara kuartil tengah atau Q2 dan kuartil bawah atau Q1 yaitu 21 dikurangi 12,5 diperoleh yaitu 8,5. Kemudian untuk selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil tengah atau Q2 yaitu 32,5 dikurangi dengan 21 diperoleh 11,5. Nah, kemudian kita akan menganalisis variasi jumlah pesanan. Nah, selisih yang lebih besar antara Q3 dan Q2 dibandingkan dengan Q2 dan Q1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan variasi pesanan di kuartil atas. Artinya, jumlah pesanan meningkat lebih signifikan pada minggu-minggu dengan pesanan yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan tren pertumbuhan yang lebih tajam pada kuartil atas dibandingkan dengan kuartil bawah. Oke, sekian pembahasan dari contoh soal mengenai kuartil.